apa ini terbentuk sekitar belum kira-kira 1 minggu yang lalu. Nah, kita baru rapat 2 kali, tapi kemudian kita sudah kemudian melangkah dengan sebuah kegiatan konkret, sudah melayangkan surat kemarin, yang satu ke DPP PDIP, dan kemudian satu lagi kepada praksi. Hak angket dugaan Pilpres curang sedang menggelinding ke Gedung Wakil Rakyat di Senayan. Penggunaan hak itu diusulkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, karena seperti juga kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, kubu Ganjar juga meyakini bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif pada penyelenggaraan Pilpres 2024 untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Soal kecurangan itu telah diungkap dalam film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dandi Laksono. Namun, pihak-pihak pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menentang penggunaan hak itu, termasuk pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra. Di sisi lain, PDIP sebagai salah satu partai pengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, terkesan mundur maju dalam mendukung usulan Ganjar. Bahkan, melalui Todung Mulya Lubis, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan menyetujui hak angket tapi tidak untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Padahal, ujung dari hak angket bisa saja berupa pemakzulan Jokowi, dan sebagaimana dikatakan praktisi hukum Egy Sujana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024, Jokowi diduga sebagai intelektual dader atau pelaku intelektual kecurangan Pilpres 2024. Karena sikap PDIP itu, sejumlah advokat yang tergabung dalam advokat pendorong hak angket atau APA, berkirim surat ke PDIP agar segera merealisasikan hak angket itu. Sebab, kata mereka, hak angket adalah solusi paling tepat untuk menyelesaikan kecurangan Pilpres, karena Mahkamah Konstitusi dinilai tidak lagi independen karena di sana ada pamannya Gibran, yaitu Anwar Usman. Wacana hak angket ini pertama kali kita dengar secara gamblang itu disuarakan oleh Ganjar Pranowo sebagai Capres 03 waktu itu. Menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar sebagai Capres 03 itu tidak berdiri sendiri dalam artian bahwa itu tidak ujug-ujug inisiatif pribadi dari beliau yang kebetulan sebagai paslon. Tapi saya menangkap bahwa apa yang Pak Ganjar sampaikan itu merupakan pesan, message sebagai kelanjutan daripada urembuk pemikiran antara beliau dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia sebagai praksi yang mendukung Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar pertama kali, kemudian wacana itu bergulir secara terus-menerus. Kita mencatat banyak sekali para pakar ahli hukum ya, terutama dari pakar tata negara. Ada Pak Dr. Ferry Alamsyah, ada Pak Profesor Dr. Mohtar, yang Gama ya, Damai Hari Lubis, kemudian Ibu Dr. Fitri, Kadir, ya, Dr. Herman Kadir, kemudian Kurnia, dan banyak sekali ahli hukum yang kemudian seakan-akan menyambut secara baik, secara positif apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. terutama film itu Dirty Vote itu. Ya. Jadi ternyata film Dirty Vote itu sebuah visualisasi yang menggambarkan sesuatu keadaan yang sesungguhnya ada dan terjadi. Ya. Jadi sebelum itu kemudian terungkap secara real dalam dalam dunia masyarakat, para ahli yang kemudian mempunyai kemampuan ya untuk memprediksi situasi yang kemudian berkembang di kemudian hari, lalu kemudian mereka melakukan atau mereka mengadakan itu dalam sebuah agenda visualisasi, dan ternyata kemudian dalam proses berlanjut apa yang terjadi itu
itu merupakan jawaban terhadap apa yang sudah divisualisasi dalam dirti vote. Betul. Ya. Ini gambaran sesungguhnya. Ya? Gambaran sesungguhnya. Nah, lepas dari itu semua, kita pasti menggaranti, kita pasti memastikan juga bahwa karena mereka sebagai ahli, itu mereka punya referensi yang cukup memadai, yang cukup kompatibel untuk menyampaikan itu, dan kemudian di dunia masyarakat, di dunia publik, termasuk kita, kemudian bisa mengikuti secara bertahap, secara terus-menerus tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu kemarin, baik sebelum, menjelang pemungutan, pada saat pemungutan, sampai dengan selesai pemungutan, dan sampai dengan hari ini, kita masih kemudian merasakan nuansa kecurangan dan pelanggaran dalam situasi tertentu. Saya sebutkan kejahatan gitu, kejahatan tentang apa namanya pemilu itu berlangsung, curangan ya. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab dari kita semua, tanggung jawab daripada kita semua untuk kemudian dengan kapasitas kita masing-masing mendorong untuk hak angket ini harus apa namanya terjadi. Perlu ditegaskan bahwa hak angket ini itu merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, ya, jamin oleh undang-undang bagi para anggota DPR. Itu mereka punya apa namanya sandaran adalah undang-undang MD3 ya. Ya, MD3. Jadi apa yang disuarakan itu bukan sesuatu yang sifatnya ilutif, bukan sesuatu yang sifatnya angan-angan, tapi sebuah kenyataan yang kemudian didukung dengan perangkat hukum yang kemudian itu menjadi dasar untuk bisa digulirkan. Sebenarnya kalau kita mau legowo, ya, untuk semua paslon, bukan hanya paslon 1 dan paslon 3, paslon 2 juga. Kalau kemudian kita mengencas bahwa apa yang diperoleh oleh paslon-paslon itu merupakan sebuah realitas, sesuatu yang real adanya, maka tidak ada alasan untuk kita takut dalam menghadapi wacana apa namanya hak angket yang demikian bergulir seperti ya arbah gitu loh, dalam tanda petik ya, baik di dewan sendiri maupun di apa namanya di level masyarakat. Saya membaca kemarin, mengikuti perkembangan bahwa demo tentang hak angket itu bukan hanya terjadi di sini, di berbagai daerah, di berbagai daerah, berbagai provinsi. Di Solo yang ya bisa kita sebutkan sebagai epicentrum ya dari suprastruktur yang ada ini. Bahkan itu, waduh, benar-benar itu masif gitu loh demonya. Ini menurut saya ini merupakan satu ukuran gitu loh, bahwa kalau di kampungnya sendiri, kalau Gibran yang sekarang ini kemudian sebagai calon ya wapres dari 02 itu bisa menjadi pemimpin yang bisa mengakomodasi ya seluruh kepentingan amanah daripada rakyat yang ada di sana. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Solo tidak akan kemudian secara gegap gempita turun untuk menyuarakan. Mereka sudah kata people power. Artinya tentram lah masyarakat. Iya, tentram masyarakat. People power. Nah, apa yang terjadi di Solo itu menurut saya merupakan sebuah antitesa, ya, dari desa yang kemudian ini oleh Gibran. Tentunya kalau kita bicara Gibran merupakan bagian ya dari sebuah lingkaran besar dan yang sudah disiapkan oleh kita semua tahu. Nah, kita semua tahu bahwa hak angket ini memang dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan. Untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu kemarin. Artinya kebijakan pemerintah yang memang melanggar undang-undang itu masuk untuk dibahas. Masuk. Secara yuridis formal ini masuk ini. Ini normanya ada. Ya. Jadi ini bukan bicara sebuah ide yang kemudian tanpa norma, tanpa landasan, tapi ide ini kemudian benar-benar didukung dengan landasan pemikiran yang komprehensif dan kemudian ada dasar-dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk kemudian bukan ilusi. Bukan ilusi, bukan ini sesuatu yang faktual,
Bahkan ini hak DPR. Ya, jadi ini hak DPR ini hak DPR. Nah, saya kemarin dan tadi saya membaca bahwa, nah ini saya nggak tahu strateginya seperti apa nih Bang. Oh, ini Bang. Jadi Pak Mahfud kemarin Caimin itu sudah menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pelanggaran, dan dari 01 sendiri itu secara tegas mendorong untuk pelaksanaan hak itu berlangsung secara baik. Tadi saya baca juga Pak Mahfud secara tegas mengatakan bahwa dia kemudian membantah ada isu-isu bahwa hak angket yang diinginkan oleh PDIP itu hanya semacam sebuah permainan belaka. Drakor. Ya, sebagai drakor. Tapi tadi dia sudah menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDIP itu benar-benar itu merupakan penuangan daripada aspirasi mereka, ya, yang kemudian ya kita tahu bahwa ya Ganjar beberapa kali teriak tentang hak-hak mereka, suara-suara mereka yang quote-unquote ya diambil oleh ya entah paslon yang mana gitu. Artinya serius mengalir ya? Serius mengalir, ini serius. Ini, jadi sekarang bukan lagi ya ini wacana, tapi wacana yang kemudian dalam proses perjalanan ini sudah mengerucut ini. Tapi kok lama sekali. Nah, tinggal sekarang ini pelama gitu. Sementara proses fase-fase tahapan pemilu ini Kan cuma ini berlangsung secara secara terus menerus dalam waktu yang sangat terbatas, ya kan? Memang kita tahu bahwa undang-undang tidak membatasi untuk hak angket itu, ya kan? Terjadi ya sebelum kemudian ada penetapan KPU gitu. Jadi artinya apa? Setelah penetapan KPU ini tetap berlangsung. Nah, memang kita harapkan bahwa kalau bisa itu terjadi ya sebelum penetapan. Tapi dari segi capaian dan segi target waktunya mungkin ini sesuatu yang ini juga. Oke Bang, jadi begini Bang. Ya. Tadi sudah menjelaskan Undang-Undang MD3 bahwa mungkin minimal 25 dan satu fraksi. Oke, Dua fraksi ya. Tambah satu fraksi ya. Ya. Nah, sekarang Abang ini kan ketua APHA. Ya. Advokat pendorong angket. Ya. Nah, konteks sebagai ketua ini, apa yang dilakukan APHA ini? Oke. Artinya ke arah angket. Ya. Nah, ini perlu penjelasan supaya publik ini tahu, Bang. Baik. Terima kasih Pak Azam. Pak Azam sendiri kan menjadi bagian ya dari apa? Pak Edi sebagaimana yang tadi announce tadi sebagai pembina. Apa ini terbentuk sekitar belum kira-kira 1 minggu yang lalu. Kita baru rapat 2 kali, tapi kemudian kita sudah melangkah dengan sebuah kegiatan konkret. Ya. Sudah melayangkan surat kemarin, yang satu ke DPP PDIP, dan kemudian satu lagi kepada praksi. Ke DPP PDIP apa isinya? Isinya sama. Jadi kita mendorong untuk hal itu sesuai dengan nama kelompok ya, kumpulan kita yang namanya APHA. Jadi advokat pendorong hak angket. Nah, jadi kita ini sifatnya mendorong, karena kan yang punya hak konstitusional untuk mengajukan itu, ya itu adalah para partai politik. Jadi kita mendorong. Kita sebenarnya menyaksikan di publik bahwa kita bukan memulai untuk mendorong ini. Sebelumnya juga sudah ada. Mungkin dari advokat yang lain juga sudah kemudian mendorong. Tunjukin dong pers supaya Ya. Ibu Mega baca ini. Ya. Ini kita sudah sampaikan ke DPP ini secara resmi. Sorry. Ya, saya bantu. Ya. Ke DPP sama ke praksi. Tolong Nah. difokus. Kita tidak hanya berhenti untuk suratnya ke DPP PDI Perjuangan dan praksi DPR ini. Pertanyaannya, brother. Ya. Kalau Bu Mega abai nggak mau cuekin kita aja gimana? Ya, jadi memang Kita minta ketemu. Ya, untuk sementara kami dari apa memang belum berandai-andai untuk mengatakan atau menegaskan tentang sikap Ibu Mega. Tunggu aja. Ya, kebetulan kemarin ke hari Jumat, jadi surat dibawakan ke sana itu, Profesor, itu yang ada cuma satpam. Nah, ya, dari seluruh pengurus harian itu tidak ada di tempat. Nah, demikian juga pada saat kita ke DPR. Nah, untuk itu agenda kita besok hari Senin kita datang lagi untuk kemudian kita minta tanggapan mereka secara konkret tentang surat kita, dan kemudian kita mendorong juga dalam tanda petik bisa mendesak supaya
kemudian kesediaan mereka untuk menerima kami dari apa untuk melakukan audiensi dengan mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh APHA, yang saya yakin bahwa ini juga menjadi urgensi kepentingan daripada seluruh komponen bangsa ini, ya, untuk kemudian kita saling menyatu, kita saling padu, kita saling menguatkan untuk mendorong dan memberikan penguatan kepada partai politik yang punya hak konstitusional untuk melakukan angket.